Salam, Warta Jemaat Kebaktian Hari Minggu 16 Agustus 2020. Jemaat Kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucapkan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan, Pendeta Rusmiyati STH, liturgi yang digunakan liturgi Minggu bentuk ketiga versi darurat musibah corona model rumah tangga petugas yang melayani lingkungan pelayanan 5. BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara daring Facebook dan YouTube dengan membuka tautan video lengkap yang dibagikan di WA Group Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte atau persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu. Bendahara Saudari Diakon Richa Oktavianti setiap hari kerja Selasa, Sabtu pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah. Tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun Indonesia Maju. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada minggu ini 16 Agustus tahun 2020 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Rintihan kesesakan dalam peperangan menghadirkan semangat untuk terus berjuang menuju kemerdekaan. Tetesan darah dan erangan nyawa tak lagi menjadi soal. Semangat perjuangan menuju kemerdekaan begitu membara hingga akhirnya teriakan merdeka lahir dari bibir sang proklamator. 75 tahun Indonesia merdeka diiringi pandemi yang masih merongrong kehidupan bangsa ini. Akankah kita menyerah, kalah, ataukah kita akan berjuang dengan semangat yang sama seperti yang dimiliki pahlawan kita? Semangat untuk menang dari pandemi ini dengan hidup dalam ketaatan dan kedisiplinan. Semangat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hidup dalam kasih dan kebenaran.
yang mewartakan kebaikan dan menghadirkan shalom yang datang dari Tuhan Yesus Kristus yang juga telah memerdekakan kita. Selamat beribadah dalam sukacita hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendakku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Kita menerima votum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Ibu Bapa terkasih, marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami yang di sorga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Bapa yang tetap memberkati kami di tengah pelanggaran dan ketegaran hati kami. Kami datang dan mengaku semua dosa-dosa kami. Kiranya dengan kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi kami, tidak membuat kami hidup dan berjalan pada jalan yang salah, melainkan tetap hidup dalam kebenaran yang Kau tujukan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu.
Sudilah ampuni kami. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 45 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang-orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Indonesia
yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang sungguh menghidupkan, yang dapat menuntun kami untuk terus hidup berdasarkan kasih dan karunia Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan berkuasa atas hidup kami, memampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang hidup. Dan sungguh kehidupan kami boleh menjadi warta kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berkati kami yang mendengar, berkati pula hamba-Mu yang Engkau sediakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 15, ayat yang ke-21 hingga yang ke-28 dengan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini bagian firman Tuhan sebagaimana sudah dibacakan bagi kita. Yang pertama dari Kejadian pasal 45 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Dan yang kedua Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang kita jalani tidak selalu mulus. Kadang kita berada dalam ketakutan, kesedihan, keputusasaan, sakit penyakit, ketertindasan, dan banyak hal lainnya yang membuat kita merasa tidak aman dan kehilangan damai sejahtera. Hal ini tentunya sangat tidak menyenangkan dan menyiksa batin kita. Dalam keadaan yang seperti ini, apakah yang kita perlukan? Tentu saja kita memerlukan kelepasan, kelegaan, keamanan, kepulihan, atau dengan kata lain, kita perlu dimerdekakan dari keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan pengalaman dari seorang perempuan yang sangat luar biasa. Dari bangsa Kanaan yang kemudian memperoleh anugerah pengasihan Yesus yang sungguh memerdekakannya dari segenap kecemasan dan kesedihan yang ia alami. Seorang perempuan yang sangat merindukan kesembuhan pada anak perempuannya yang mengalami sakit kerasukan setan. Dapat kita bayangkan jemaat Tuhan,
jika kita berada di posisi sang ibu ini. Menyaksikan sang anak mengerang, berteriak dengan tubuh yang menggelepar-gelepar di tanah. Bagaimana setiap hari ia harus menyaksikan sang anak dalam kesakitan. Dan ia merindukan bagaimana anak ini kemudian dapat sembuh, dapat beraktivitas, dapat bersama-sama dengan teman-teman sebayanya untuk menikmati masa-masa indah sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja di dalam kehidupannya. Dan kemudian di akhir cerita kita melihat apa yang dialami atau apa yang terjadi pada anak dari ibu ini. Anaknya disembuhkan. Namun mari kita melihat apakah kesembuhan itu berkat anugerah belas kasihan Allah ataukah karena teriakan yang memekakan telinga orang-orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini memperlihatkan sosok perempuan yang berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Secara khusus, ia mau berjuang untuk memberikan kesembuhan bagi putrinya yang pada saat itu sangat menderita di dalam pandangannya. Mungkin saja ia sudah membawa sang anak ini berobat ke berbagai tempat. Sudah menemui banyak tabib. Namun ternyata hasilnya hanya nol besar. Tidak ada satupun di antara mereka yang mampu memberikan kesembuhan kepada sang anak. Dan ini menambah beban, kesedihan, kecemasan dari sang ibu terkasih. Dan dalam kecemasannya, ia mendengar berita tentang seorang yang sangat besar, yang telah melakukan banyak mujizat, yang telah memberikan banyak karunia bagi orang-orang. Dia adalah Yesus. Dan kabar ini memberikan sebuah angin segar dan pengharapan baru bagi sang ibu ini. Di mana dalam firman Tuhan ini dikatakan ia pergi setelah mendengar berita itu untuk mencari Yesus. Lalu kemudian dia berhasil bertemu dengan Yesus. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Ia sudah bertemu dengan Yesus. Ia sudah mengungkapkan apa yang menjadi alasannya untuk datang kepada Yesus. Tetapi masih ada kendala jemaat Tuhan. Ternyata murid-murid Yesus merasa sangat terganggu dengan teriakan ibu ini. Dan mereka meminta Yesus untuk mengusirnya. Tetapi ibu ini sungguh memiliki tekad yang sangat besar. Ia tidak menghiraukan apa yang pada saat itu dipandang terhadap dirinya oleh murid-murid ataupun orang banyak. Dia tetap menunjukkan kerinduannya untuk mendapatkan belas kasihan Yesus. Ia datang, ia berjuang, ia tidak menyerah. Dan di sini terjadi percakapan yang sangat menarik. Di mana Yesus membawa perempuan ini pada situasi yang sangat rumit. Dalam posisinya sebagai bangsa yang kafir, yang tidak seharusnya dengan lancang meminta kepada Yesus apa yang ia inginkan. Namun ia memiliki satu keyakinan bahwa pasti ada kemungkinan untuk memperoleh harapannya. Walaupun kemungkinan itu sangat kecil. Dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di mana dalam percakapan ini Yesus mau mengatakan bahwa sesungguhnya anugerah keselamatan itu hanya untuk anak-anak kepunyaannya. Dan ini sangat menusuk hati sang ibu ini. Dan membuat ia semakin sadar siapa dirinya sesungguhnya. Betapa tidak layaknya ia untuk mendapatkan anugerah dan pengasihan Tuhan itu. Namun jika anjing saja masih bisa memperoleh remah-remah roti dari meja tuannya, tentu ia pun juga layak untuk menerima bagian kecil dari anugerah itu. Ia sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus dan percaya hanya Yesus saja yang dapat memberikan kesembuhan
bagi anak perempuannya. Dan ini menjadi kerinduan terbesar di dalam hidupnya. Dan kemudian Yesus melihat bahwa sesungguhnya kehadiran ibu ini bukan hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi ibu ini sungguh-sungguh datang membawa dirinya secara penuh, keseluruhan hidupnya dalam keyakinan, dalam kepercayaan kepada Tuhan. Yang menunjukkan iman yang sungguh luar biasa. Sehingga kemudian anaknya pun disembuhkan. Hal ini dibuktikan pada ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dalam hal ini jemaat Tuhan, perempuan ini dan anak perempuannya telah dimenangkan, telah dilegakan, telah disembuhkan. Namun di balik semua itu ia telah berjuang dengan luar biasa. Bahkan rela menanggalkan gengsi dan keakuannya demi memperoleh anugerah keselamatan itu. Menanggalkan keduniawian yang hanya menawarkan kesenangan sementara demi memperoleh sesuatu yang tidak akan pernah bisa direbut oleh dunia ini. Jemaat Tuhan, jadi keselamatan itu adalah sesuatu yang diperoleh dengan iman dan kesediaan untuk menanggalkan keakuan kita, keduniawian kita. Walaupun dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, namun kepada kita tetap diperlukan bagaimana kita bersikap secara baik, memiliki respon iman yang baik, mempertahankan, memperjuangkan agar kasih dan keselamatan itu tidak hilang dari kehidupan kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka engkau akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberikan kelegaan, damai dan sejahtera. Salam merdeka. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Engkau tidak memandang kami, bagaimana keberadaan hidup kami dan keberasalan kami. Tetapi Engkau melihat bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang layak untuk menerima kasih, yang layak untuk menerima anugerah dan keselamatan di dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau telah memberikan kebaikan dan kemerdekaan bagi perempuan Kanaan ini, maka kami percaya Engkau sudah menunjukkan dan akan terus memberikan kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membawa jemaat Tuhan untuk diberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam usaha dan pekerjaan kami. Agar apa yang kami lakukan ya Tuhan, sungguh berkenan di hadapan Tuhan, diberkati dan boleh menjadi alat mempermuliakan bagi nama Tuhan. Demikian Tuhan, Engkau memberkati segenap rumah tangga Kristen, agar setiap rumah tangga Kristen boleh hidup berdasarkan kasih setia Tuhan, boleh hidup sebagai garam dan terang dunia, boleh menaburkan kasih, boleh menanamkan nilai-nilai moral yang baik, dan juga kebenaran Tuhan yang tidak disembunyikan untuk diwartakan bagi sekalian orang. Diberkatilah anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Diberkatilah anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berilah keberhasilan, berilah kesehatan, berilah segala yang terbaik yang Tuhan mau sediakan bagi hidup mereka. Kami menyerahkan yang sakit agar diurapi, diberkati, dan boleh diberikan kesembuhan berdasarkan perkenanan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia. Tuhan Engkau memberkati agar dengan semakin bertambahnya usia kelahiran maupun usia pernikahan, semakin kami didewasakan, semakin kami dikuatkan dalam iman dan percaya kami, dan semakin kami bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami juga mendoakan mereka yang berduka cita, agar hidup mereka diberkati oleh Tuhan, agar mereka dikuatkan, agar mereka dihiburkan. Bagi janda, duda, anak yatim, piatu dan orang terlantar, berilah kasih-Mu, berikan kebaikan-Mu,
tuntunlah dan berilah keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan anak muda kami, para remaja kami, tuntun mereka, bimbing mereka dalam masa muda mereka. Biarlah mereka boleh hidup sebagai anak-anak terang Tuhan. Mereka boleh menjadi tiang-tiang gereja yang handal. Diberkati mereka dalam hari depan mereka. Diberkati mereka yang pada saat ini dalam masa perkuliahan. Diberkati mereka yang akan menyelesaikan dengan mengerjakan tugas-tugas akhir perkuliahan mereka. Diberkatilah mereka yang mencari pekerjaan. Diberkatilah mereka yang telah memiliki pekerjaan. Dan diberkati pula mereka yang mencari pasangan hidup. Agar apa yang mereka lakukan pada saat ini dan apa yang sudah mereka peroleh boleh mendatangkan berkat dan kebaikan bagi semua orang. Kami menyerahkan gereja Tuhan agar boleh semakin bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Diberkatilah pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan, pekabaran Injil Tuhan di seluruh penjuru negeri. Diberkatilah setiap pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, pekabar Injil, vikaris, mampukan kami untuk memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Diberkatilah bangsa dan negara ini. Dijauhkanlah kami dari pertikaian, dijauhkanlah kami dari peperangan. Dan jika pada saat ini kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, biarlah bangsa ini diberkati oleh Tuhan, biarlah pandemi ini boleh berlalu dari bangsa ini. Diberkatilah para pemimpin kami, agar boleh memimpin dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami yang jadi atas hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar, kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Buka 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Oh, oh. Tuhan, Kau tak berdaya. Kami
Dengan segala kerendahan hati kami berseru bahwa begitu banyak kesempatan yang Kau beri, namun kami selalu lalai. Tatkala dihadapkan dengan bencana pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia, bagaikan nahkoda kehilangan arah, biar lewat bilur-bilur-Mu kami boleh mendapatkan pengampunan. Amin. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Namun sebelumnya akan saya bacakan pengantar persembahan kita yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, baiklah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, dengan iman dan sukacita kami akan mempersembahkan atas segala berkat-Mu bagi kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu.
Berkatilah seluruh kehidupan usaha dan pekerjaan kami. Terimalah persembahan ini sehingga berguna dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.